Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini masih melanjutkan yang kemarin, yakni tentang implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA. Pembahasan mengenai implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA kan kami bagi menjadi 3. Yang kemarin video pertama kami sudah membahas tentang perubahan serta karakteristik yang ada di tingkat SMA. Kemudian video yang kedua kami juga sudah membahas tentang struktur kurikulum di tingkat SMA, dan video yang ketiga ini, video yang terakhir adalah bagaimana strategi kita menentukan pilihan mata pelajaran di tingkat SMA. Karena nanti di kelas 11 anak-anak kan diberi fleksibilitas, diberikan pilihan bagi mereka untuk menentukan mapel-mapel sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita masing-masing anak. Untuk itu semoga video ini nanti dapat membantu kita semuanya untuk menentukan pilihan, yakni sekolah itu membuka mapel apa saja, bagaimana caranya, dan kemudian nanti para siswa memilih pelajaran apa, bagaimana caranya. Kita mulai dari kelas 10, apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang pertama, karena di kelas 10 ini yang ada hanya mapel umum, maka tentu saja sekolah harus menyediakan semua mapel umum, kemudian siswa nanti mengikuti semua mapel umum. Di kelas 10 ini belum ada penjurusan, belum ada pilihan, berarti pelajaran yang diambil semua siswa itu sama. Kemudian yang kedua, untuk mapel seni dan prakarya nanti sekolah menyediakan minimal 1 mapel seni. Sekali lagi minimal, berarti 2 juga boleh. Boleh seni musik, boleh seni rupa, boleh seni teater, seni tari, dan atau prakarya. Dan siswa nanti hanya memilih 1 seni atau prakarya. Kalau sudah milih seni musik berarti ya 1 tok. Kalau sudah milih prakarya berarti tidak usah milih seni. Kemudian yang nomor 3, siapa tahu pengajar mapel informatika ini? Karena nanti di kelas 10 informatika itu kan masih wajib karena melanjutkan mapel di SMP. Siapa yang boleh mengajar informatika? Karena informatika ini sekali lagi beda dengan TIK, lebih luas. Kalau TIK itu salah satu bagian dari informatika. Di SMP dan kelas 10 SMA, informatika ini dapat diampu oleh guru dengan gelar sarjana atau bersertifikat pendidik dalam bidang ilmu komputer, informatika, TIK, atau MIPA dan sains. Berarti jurusan MIPA atau jurusan sains ini boleh mengajar informatika di SMP dan di SMA kelas 10. Karena kalau kita kuliah di jurusan MIPA itu pasti juga mendapatkan ada mata kuliah informatika. Kemudian untuk di SMA kelas 11 dan 12 nanti informatika hanya boleh diajarkan oleh guru dengan gelar sarjana akademik bidang ilmu komputer atau informatika. Untuk informatika di kelas 10 ini menjadi mapel wajib. Kalau nanti di kelas 11 dan 12 masuk dalam rumpun MIPA, berarti sekolah tidak wajib membuka. Tapi kalau sumber dayanya ada, berarti sekolah boleh membuka. Sebelum kita lanjut ke kelas 11, ada 2 hal yang kami lewatkan dalam 2 video kemarin, yakni yang pertama nanti penerapan kurikulum merdeka pada tahun pertama untuk SMA hanya di kelas 10. Kalau nanti tahun kedua baru ditambah kelas 10 dan kelas 11. Dan nanti tahun ketiga berarti boleh keseluruhan kelas, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Kemudian nanti sebagai syarat kelulusan di tingkat SMA ada yang namanya esai ilmiah seperti skripsi, tapi masih tahap yang sederhana. Kita lanjut ke kelas 11. Sekolah membuka mapel umum dan minimal 3 kelompok jurusan. Pilihannya kemarin kan ada 4, MIPA, IPS, bahasa dan budaya, serta vokasi dan prakarya. Nanti sekolah minimal membuka 3 kelompok. Kemudian informatika nanti di kelas 11 dan 12 sudah masuk rumpun IPA. Kemudian prakarya nanti bergandengan dengan
vokasi. Kalau di kelas 10 kemarin kan prakarya gandengan dengan seni dan informatika berdiri sendiri. Kalau di kelas 11 informatika nanti masuk rumpun IPA dan prakarya menjadi pasangannya vokasi. Yang ketiga, sekolah menyediakan minimal satu jenis seni. Siswa mengambil satu jenis seni, ini masih wajib ya. Seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, silakan sekolah Bapak Ibu menyiapkan gurunya minimal satu. Kalau lebih boleh. Dan yang keempat, mapel muatan lokal nanti bisa diselenggarakan dengan 3 pilihan. Yang pertama, diintegrasikan dengan mapel lain. Tidak ada mapel muatan lokal, tapi di setiap mapel-mapel yang wajib nanti terintegrasi mapel mulok. Misalkan dalam matematika dimasukkan tentang bahasa Jawa, bagaimana cara berbahasa yang benar, itu sudah termasuk membuka mapel mulok, tapi tidak ada bentuknya yang berdiri sendiri dalam struktur kurikulum. Atau yang kedua, mapel mulok nanti diintegrasikan ke dalam tema proyek Pancasila. Atau pilihan yang ketiga, mengembangkan mapel mulok secara berdiri sendiri seperti ini, yakni masuk dalam struktur kurikulum, masuk dalam jadwal pembelajaran. Silakan Bapak Ibu pilih mana yang terbaik. Kalau tadi sekolah menyiapkan beberapa hal yang kami sebutkan tadi, maka untuk siswa nanti wajib mengambil mapel kelompok umum dan 4-5 mapel pilihan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pilihannya tadi minimal dari 2 kelompok. Tidak boleh IPA semua, tidak boleh IPS semua. Minimal dari 2 kelompok. Boleh IPA dan IPS, boleh IPA IPS tambah bahasa, boleh IPA IPS ditambah dengan vokasi. Nanti IPA itu minimal sekolah harus menyiapkan 3 mapel. IPS juga menyiapkan minimal 3 mapel. Kalau bahasa dan budaya itu sesuai dengan sumber daya sekolah masing-masing. Demikian juga vokasi dan prakarya bisa dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang ada. Dan total mapel yang dipilih itu maksimal berjumlah 5. Supaya lebih jelas kami beri beberapa contoh. Yang pertama, misalkan Ayu ingin menjadi dokter, maka di kelas 11 nanti alternatif pilihan mapelnya sebagai berikut. Misalkan yang pertama dia ambil fisika, matematika lanjutan, dan kimia. Kemudian ditambah IPS itu geografi dan ekonomi. Ini boleh Mbak? Coba kita analisis. Mapelnya minimal dari 2 kelompok. Oke, 1 kelompok maksimal 3. Oke, maksimal mapel yang diambil ada 5. Ini berarti boleh. Atau yang kedua, biologi kimia ditambah IPS ekonomi, kemudian bahasa dan budaya itu bahasa Inggris lanjutan. Boleh enggak? Kita analisis. Minimal dari 2 kelompok. Oke. 1 kelompok maksimal 3. Oke. Jumlah total maksimal ada 5. Di sini 4, boleh enggak? Boleh, karena tadi adalah 4-5 mapel yang dipilih oleh siswa. Di sini ada bahasa Inggris lanjutan. Kenapa ada lanjutannya? Karena nanti di mata pelajaran umum sudah ada bahasa Inggris. Tapi kalau siswa pengen mendalami lagi, maka ada bahasa Inggris lanjutan. Demikian juga ada bahasa Indonesia lanjutan dan juga ada matematika tingkat lanjut. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ini Ahmad ingin menjadi guru matematika dan dia ingin kuliah di Universitas Islam. Maka alternatif pilihannya adalah yang pertama fisika, matematika lanjutan, dan informatika. Kemudian IPS hanya ambil sosiologi. Kemudian bahasa dan budaya dia ambil bahasa Arab karena dia punya cita-cita ingin kuliah di UIN, di Universitas Islam Negeri. Atau pilihan yang kedua dia ambil fisika, matematika lanjutan, sosiologi dan geografi. Kemudian ada bahasa Arabnya. Nah, ini juga boleh. Atau contoh yang ketiga,
Ani masih bimbang, dia itu pengen kuliah di bisnis atau teknik sipil, maka alternatif yang bisa dipilih adalah yang pertama fisika dan matematika lanjutan. Ini untuk persiapan kalau dia nanti jadi ambil teknik sipil, atau geografi dan ekonomi kalau dia nanti jadi ambil mata kuliah bisnis. Dan matematika ini tentu ada hubungannya dengan kedua-duanya. Atau pilihan yang kedua, dia menambah lagi dengan bahasa Inggris. Sekali lagi, mapel yang diambil itu 4 sampai 5 mapel. 4 boleh, 5 boleh. Masing-masing nanti mapel pilihan ini adalah 5 jam pelajaran dan tidak terpotong pembelajaran berbasis proyek. Full untuk pembelajaran intrakurikuler. Kemudian bagaimana alurnya, bagaimana urutannya, bagaimana strateginya memilih kelompok mapel. Paling tidak ada 4 hal yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, mengadakan demo untuk pengenalan mata pelajaran. Yang pertama harus dipastikan bahwa di kelas 10 para guru pengampu mapel pilihan ini harus sudah menjelaskan tentang profil mata pelajaran yang diampu. Bagaimana karakteristik mata pelajaran tersebut, bagaimana gambaran orientasinya masa depan. Kalau nanti kalian ambil fisika, maka manfaatnya itu seperti ini, yang dipelajari itu seperti ini. Kalau kalian menguasai fisika, maka nanti kalian kuliah itu hubungannya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nanti gurunya harus menjelaskan seperti itu. Supaya apa? Supaya anak punya gambaran kalau seandainya nanti mereka sudah di kelas 11, maka pelajaran apa yang harus mereka ambil. Dan nanti sebelum sekolah menyebarkan angket atau wawancara untuk mengumpulkan data minat dan orientasi peserta didik, mungkin nanti juga ada penguatan kembali tentang pengenalan mata pelajaran kepada siswa, supaya siswa lebih mantap pelajaran apa yang akan mereka ambil. Kemudian yang kedua nanti tentu saja adalah pengumpulan data. Yang pertama nanti sekolah mengumpulkan data minat, bakat, dan orientasi serta cita-cita siswa, termasuk bagaimana kondisi keluarga siswa. Bisa melalui angket, bisa melalui wawancara, atau bisa melalui sumber-sumber yang lain. Kemudian setelah data sudah terkumpul, sudah direkap, maka selanjutnya adalah sekolah mengadakan analisis data. Data yang sudah terkumpul tadi itu dianalisis, kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan. Ditafsirkan untuk apa? Yaitu untuk dicocokkan dengan relevansi pilihan mata pelajaran dengan cita-cita siswa. Siapa tahu siswa ada yang salah pilih mapel, nanti bisa dicocokkan kembali sebelum finalisasi dengan bantuan wali kelas dan guru BK. Dan kemudian tentu saja juga ada informasi tentang nilai minimum pada mata pelajaran tertentu. Misal ada seorang anak lemah di matematika dan biologi misalnya, nilainya selalu rendah, tapi dia memaksakan diri untuk ambil jurusan kedokteran misalnya. Maka ini nanti juga perlu adanya komunikasi bagaimana dengan wali siswa, kemudian juga dengan siswa sendiri. Bagaimana supaya siswa nanti benar-benar apa yang dimimpikan itu benar-benar bisa terwujud sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Kemudian setelah dianalisis, setelah diinterpretasi, setelah adanya komunikasi, setelah adanya pembenahan di sana sini, maka setelah final nanti sekolah menetapkan kelompok mata pelajaran beserta mapelnya dengan diterbitkannya sebuah SK, dan SK nanti disosialisasikan kepada siswa dan wali siswa. Mungkin video ini cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Kalau masih ada yang janggal nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di like ya Bapak Ibu, supaya channel kami lebih terbangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.